Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordan Kurnia Putra dari kelas 11 Kimia Analisis B absen 14. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem koloid. Jenis-jenis koloid. Yang pertama ada aerosol. Aerosol adalah jenis koloid dari fasa terdispersi padat dan fasa pendispersi gas. Contohnya ada asap, debu di udara. Yang kedua ada sol, yaitu jenis koloid yang fasa terdispersinya berupa padat dan fasa pendispersinya berupa cair. Contohnya ada sol emas, sol belerang, tinta, dan cat. Yang ketiga sol padat, yaitu jenis koloid yang fasa terdispersinya berupa padat dan fasa pendispersinya berupa padat. Contohnya gas berwarna dan intan hitam. Yang keempat ada aerosol yang fasa terdispersinya berupa cair dan fasa pendispersinya berupa gas. Contohnya kabut. Yang kelima ada emulsi, yaitu jenis koloid yang fasa terdispersinya berupa cair dan fasa pendispersinya berupa cair. Contohnya susu, santan, dan minyak ikan. Yang keenam, emulsi padat, yaitu jenis koloid yang fasa terdispersinya berupa cair dan fasa pendispersinya berupa padat. Contohnya jelly dan mutiara opal. Yang ketujuh, buih, yaitu jenis koloid yang fasa terdispersinya berupa gas dan fasa pendispersinya berupa cair. Contohnya buih sabun dan krim kocok. Yang kedelapan, buih padat, yaitu jenis koloid yang fasa terdispersinya berupa gas dan fasa pendispersinya berupa padat. Contohnya karet busa dan batu apung. Sifat-sifat koloid. Yang pertama ada efek Tyndall, gerak Brown, elektroforesis, absorpsi, koagulasi, koloid pelindung, dialisis, koloid liofil, dan koloid liofob. Efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid sehingga tampak lintasan berkas sinar tersebut. Seperti ini gambar efek Tyndall. Gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak, gerak tidak beraturan dari partikel koloid yang menyebabkan koloid tetap stabil, homogen, dan tidak mengendap. Berikut contoh dari gerak Brown. Elektroforesis. Elektroforesis adalah gerakan partikel koloid karena pengaruh dari medan listrik. Berikut gambarnya. Kemudian adsorpsi. Sifat adsorpsi adalah penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa yang lain sehingga partikel koloid bermuatan. Kurang lebih seperti ini. Koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilitas koloid. Gambaran dari proses koagulasi. Koloid pelindung. Koloid pelindung adalah suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil.
Akan tetapi tidak menyebabkan koagulasi karena melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloid. Berikut gambar es krim dengan koloid pelindung. Dialisis. Dialisis adalah proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Berikut adalah gambar dialisis. Yang kuning merupakan koloid dan plus minus merupakan ion-ion. Koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil adalah koloid yang partikel terdispersinya menarik medium pendispersinya. Sedangkan koloid liofob adalah koloid yang partikel terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.